Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, warga jemaat GKPI Menteng maupun saudara-saudara yang mendapat kesempatan mengikuti ibadah pada minggu pagi 7 Juni ini. Shalom Aleichem. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali dengan Anda sekalian. Dan semoga dalam waktu yang tidak lama lagi kita boleh bertemu secara langsung muka dengan muka, boleh berjabatan tangan, melepaskan rindu dalam keadaan sehat dan gembira. Kendati tentu kita juga masih harus terus mematuhi protokol kesehatan. Sesuai dengan yang ditentukan di Almanak GKPI, nas khotbah bagi kita pada Minggu Trinitatis atau Minggu Ketritunggalan Tuhan ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 31. Bagian dari nas tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Boleh juga yang ada di HP suci kita. Dan sebelum kita sama-sama membaca atau mengikuti pembacaannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus atas hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kesadaran kami tentang misteri Allah yang tak terjelaskan oleh akal budi kami, tapi juga rasa syukur kami atas kasih sayang-Mu memelihara kami, kehadiran-Mu untuk tetap menjaga dan melindungi kami. Kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu mendengar dengan sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, boleh saya meminta dan mempersilahkan Anda masing-masing melihat atau juga menyentuh atau meraba bagian-bagian tubuh Anda. Apakah kepala, termasuk rambut,
mata, hidung, mulut, termasuk juga gigi, bibir, telinga, pundak, dada, perut, tangan, kaki, dan seterusnya. Sudah? Mana kira-kira di antara organ tubuh Anda itu, atau bahkan mungkin seluruh tubuh Anda itu, yang serupa dengan Tuhan Allah? Kalau tubuh Anda termasuk bagian-bagiannya bagus, indah, sehat, mungkin Anda dengan spontan akan mengatakan, ini semua serupa dengan Allah. Tapi kalau tubuh Anda itu sudah peot, kurang cakep, sakit-sakitan seperti saya ini, bahkan mungkin kurang lengkap, apakah Anda masih berani berkata, tubuh saya ini serupa dengan Allah? Tapi segera muncul pertanyaan yang jauh lebih penting dan lebih mendasar. Apa artinya kalau Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita? Di Alkitab kita ditulis dengan huruf K besar. Atau menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Apakah itu berarti menurut gambar dan rupa secara fisik, secara jasmani? Waktu saya dan abang saya yang sekarang sudah almarhum masih kecil, kami tinggal di Medan. Orang tua kami, terutama ibu kami, memang ibu selalu paling banyak mengajar anak-anak berdoa dan sebagainya ya. Orang tua kami, terutama ibu kami itu melarang kami menggunakan istilah Tuhan atau Allah. Termasuk waktu kami berdoa. Kami diharuskan menyebutnya sebagai opung ginjang. Pada waktu itu ada juga beredar buku cerita atau komik yang menggambarkan Tuhan Allah sebagai seorang tua yang berwibawa, berambut putih tentu panjang, dengan kumis dan jenggot yang panjang juga, memegang tongkat, duduk di atas tahtanya. Dan kakinya juga menggunakan sandal atau kasut. Kalau kita membaca Alkitab, memang di situ kita juga membaca berbagai informasi atau gambaran tentang Tuhan yang menyerupai manusia. Kita menemukan istilah mata Tuhan, tangan Tuhan, mulut Tuhan, telinga Tuhan, penciuman Tuhan, kaki Tuhan, dan seterusnya. Seakan-akan Tuhan itu serupa dengan manusia. Inilah yang disebut antropomorfisme. Gambaran tentang Tuhan menurut rupa manusia. Tetapi kembali pada pertanyaan tadi, apakah Tuhan serupa dengan manusia dengan segala organ tubuh? Dan itukah artinya kalau pada nas ini dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Ibu bapak dan saudara sekalian, bila kita mengikuti kisah penciptaan langit dan bumi, termasuk manusia, maka pada Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a, kita antara lain melihat bahwa puncak dari proses penciptaan alam semesta dengan segala isinya adalah penciptaan manusia. Hanya manusialah yang disebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makhluk-makhluk lain tidak dikatakan begitu. Hanya kepada manusia jugalah diberi mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan lainnya.
Dengan demikian, singkat kata, kepada manusia diberi tugas atau mandat untuk mewakili Allah atas semua ciptaannya. Istilah yang digunakan di dalam nas ini ada dua, gambar dalam bahasa Ibrani tselem dan rupa dalam bahasa Ibrani demut. Dua istilah ini sinonim dan saling melengkapi. Yang satu tselem lebih konkret, sedangkan yang satu lagi demut lebih abstrak, lebih konseptual. Tapi kedua-duanya sama-sama menyatakan bahwa menurut gambar dan rupa Allah tidak dalam arti fisikal, seakan-akan tubuh manusia dengan semua organnya itu sama dengan tubuh Allah, atau seakan-akan Allah memiliki tubuh seperti manusia. Dengan kata lain, ungkapan menurut gambar dan rupa Allah itu bersifat fungsional dan relasional, hubungan atau menggambarkan hubungan Allah dengan manusia, di mana Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya. Dikemukakan juga dalam nas ini hal lain yang sangat mendasar. Manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini agak berbeda dengan versi pada pasal berikutnya, pasal 2 ayat 4b sampai 25, di mana antara lain dikatakan bahwa perempuan yang kemudian diberi nama Hawa dibuat dari tulang rusuk laki-laki yang kemudian disebut Adam. Adam itu artinya manusia atau kemanusiaan. Versi kedua pada pasal 2 ini membuat sebagian orang memahami bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki karena dia dibuat dari sebagian saja tubuh laki-laki, yaitu rusuknya. Bahkan ada yang mengatakan berdasarkan itu bahwa perempuan itu tidak termasuk citra Allah atau gambar dan rupa Allah. Kita tidak akan membahas secara panjang lebar seluk-beluk dan perbedaan kedua versi ini. Yang hendak ditegaskan di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya sama-sama citra Allah. Bahkan kalau mau diperluas dan diperdalam, semua manusia yang secara fisik dan mental sehat maupun yang sakit, yang tubuhnya lengkap ataupun yang kurang lengkap, yang cakep ataupun yang jelek seperti saya ini, yang muda maupun yang tua, adalah semuanya itu citra Allah. Itulah yang antara lain kami gambarkan juga. Kami yaitu saya dan anak kami Bintang atau Asteria, dalam buku mereka juga citra Allah. Si Bintang itu dulu pernah jadi ketua PPGKPI di Jemaat Menteng ini. Dan yang tak kurang pentingnya disampaikan pada nas ini adalah mandat atau penugasan dari Allah kepada manusia. Kita baca tadi di ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Ayat ini sering dipahami secara sempit, bahkan disalahpahami. Antara lain ada yang mengatakan, tak perlulah membatasi kelahiran lewat program KB, keluarga berencana, sikat sajalah dan habisilah kekayaan bumi dan lingkungan hidup ini untuk mendatangkan keuntungan dan kenikmatan. Kan kita diperintahkan Tuhan menaklukkan dan menguasai. Jelas bukan itu mandat Tuhan. Pada Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada hakikatnya Taman Eden adalah seluruh alam semesta ciptaan Tuhan yang harus dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tapi seluruh alam semesta. Yang perlu sejahtera bukan hanya manusia. Maka ketika dunia ini termasuk kita saat ini menderita akibat pandemi COVID-19,
Disitulah muncul pertanyaan, bukankah itu juga karena kesewenang-wenangan manusia bertindak, memperlakukan dan merusak alam ciptaan Tuhan? Pandemi ini menyadarkan kita atas kesewenang-wenangan kita terhadap alam ciptaan Tuhan dan mendorong kita untuk memeliharanya dengan lebih baik lagi. Hal lain yang tidak kurang penting di dalam nas ini di ayat 29 kita baca, makanan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Dengan kata lain, di sini manusia dijadikan vegetarian. Kalau begitu, apakah manusia tidak boleh makan daging? Daging hewan tentu maksudnya. Kalau begitu celakalah orang Batak yang sulit hidup, lemas katanya kalau tidak mengalang jagal. Memang ada gereja tertentu yang memahami dan menaati amanat Tuhan ini secara harfiah sehingga memantangkan daging. Ada juga yang mengacu pada nas tertentu hanya memantangkan daging dari hewan tertentu. Tetapi kalau kita membaca kitab Kejadian 1-6 yang antara lain berisi perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah surut dan reda, selain memberkati Nuh dan anak-anaknya serta mengulangi amanat pada Kejadian 1 tadi, beranak cuculah dan bertambah banyak, Tuhan juga mengizinkan manusia makan daging. Dikatakan di situ, segala yang bergerak di bumi yang hidup akan menjadi makananmu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi bukan hanya tumbuh-tumbuhan hijau. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak perlu kita takut atau merasa bersalah kalau mengalang jagal. Makanlah terus, yang penting tidak berlebihan. Ibu bapak dan saudara sekalian, hari ini disebut hari Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Ada yang memahami bahwa kata kita, pakai huruf besar tadi di ayat 26, menyiratkan bahwa Allah tidak hanya sendiri, tidak hanya berbentuk tunggal. Tetapi ada juga yang memahami bahwa kata kita di sini adalah bentuk tertinggi atau bentuk hormat untuk kata saya. Kita ingat kawan-kawan kita di Minahasa, kalau membahasakan dirinya, mau mengatakan saya, dia bilang kita orang. Jadi kata kita tidak mesti berarti jamak. Apapun dan bagaimanapun pemahaman kita atas kata kita ini, yang pasti Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Tritunggal. Satu hakikatnya, tiga kepribadian atau pribadinya, tiga caranya hadir dan berkarya, sebagai Bapa yang mencipta, Tuhan Yesus yang menebus, dan Roh Kudus yang menyertai serta menguatkan. Di dalam epistel disebut anak domba Allah untuk Tuhan Yesus. Memang dialah Tuhan Yesus, gambar dan rupa Allah yang sejati dan sempurna. Berkat kasih dan pengampunannya, kita manusia yang percaya kepadanya dan yakin diselamatkan olehnya, walaupun kita berdosa, kita tidak sempurna, bahkan kalaupun kita meninggal, kita dilayakkan Tuhan menjadi gambar dan rupa Allah. Selamat menjadi gambar dan rupa Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Mu. Dengan itu Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kami untuk menjadi wakil Tuhan memelihara alam ciptaan yang indah ini. Biarlah firman-Mu hari ini membuat kami semakin menyadari kebesaran-Mu, walaupun tidak selalu dapat menjelaskan rahasia yang ada di balik hakikat-Mu yang Tritunggal itu. Biarlah dengan itu juga kami menyadari seringkali kami salah memahami mandat yang Tuhan berikan
sehingga kami sering merusak alam ciptaan Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami menjadi pelajaran yang berharga bagi kami, dan kami sebagai gambar dan rupa Allah boleh melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan amanat, penugasan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali memasuki hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menganugerahi engkau damai sejahtera. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.